Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi buku progres dari tryout ke-6 proses intent yang baru dilaksanakan beberapa hari kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengetahuan kuantitatif, dan sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena beberapa hari ke belakang saya tidak mengupload video. Dan terima kasih sudah menunggu, dan tanpa berlama-lama siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, untuk setiap bilangan real A didefinisikan sebagai kurung kurawal A itu menyatakan 3 buah jenis rumus ya. Yang pertama, jika A-nya kurang dari sama dengan negatif 3, maka kita pakai rumus yang pertama ini. Jika nilai A berkisar di negatif 3 dan 3, maka dia pakai rumus yang kedua. Dan jika A-nya lebih dari sama dengan 3, maka kita pakai 2 dikurangi A. Dari sini soal meminta kurawal dari 2 dikali kurawal 3 ditambah dengan 3. Dari sini kita bisa selesaikan dari kurawal 3 terlebih dahulu teman-teman ya. Kita punya kurawal 3 itu menyatakan bahwa dia bilangan 3. Artinya A-nya harus sama dengan 3. Dan A sama dengan 3 ada di A lebih dari sama dengan 3 dong. Sehingga kita bisa gunakan rumus 2 dikurangi A, dengan A-nya adalah si 3 itu sendiri. Jadi kurawal 3 itu sama dengan 2 dikurangi 3. Maka nilainya sama dengan negatif 1. Gitu. Kemudian kita kembalikan lagi ke soal. Misalkan saya punya soalnya itu kan kurawal dari 2 dikali dengan kurawal 3 ditambah dengan 3 gitu ya. Di sini si kurawal 3-nya itu sama dengan negatif 1, maka kita bisa ganti jadi kurawal 2 dikali dengan negatif 1 ya, ditambah dengan 3 teman-teman. Gitu. Kemudian baru kita kalikan 2 dikali negatif 1 jadi negatif 2 ditambah 3. Maka nilainya sama dengan 1 ya, jelas ya. Nah, tinggal kita lihat di sini kurawal 1 itu kalau dalam 3 kategori soal ini masuknya kemana? 1 itu pasti di antara negatif 3 dan 3 dong. Sehingga rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua, itu A pangkat 2 dikurangi 3 dengan A-nya sama dengan 1. Sehingga kita bisa punya 1 kurawal 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 3, maka nilainya sama dengan 1 dikurangi 3. Nilainya sama dengan negatif 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami untuk soal nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Banyak segitiga ya pada bangun datar di bawah ini adalah. Yang jelas kita bisa cari segitiga kecil terlebih dahulu. Segitiga kecil itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 teman-teman ya, yang kecil. Berarti kalau kita tuliskan di sini untuk nomor 2 itu segitiga kecilnya tadi ada 9 ya. Kemudian kita lanjut ke segitiga yang agak besar atau yang sedang, segitiga sedang. Kalau yang kecil kan tadi berukuran 1 kali 1 ya. Kemudian yang sedang berarti kita cari yang berukuran 2 kali 2. Berarti ada di sini ada 3 ya. 1 nih. Kemudian 2 gitu. Dan 3. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, yang sedangnya berarti ada 3. Kemudian yang besar, segitiga besarnya ada 1 ya. Tahu dari mana Kak? Dari sini loh. Ini 1. Udah utuh sebagai seorang segitiga. Jadi ini 1. Sehingga kalau kita tambahkan berarti ya totalnya adalah 13 teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Bagi teman-teman yang masih belum paham, silahkan boleh chat di kolom komentar ya, biar bisa ditanyakan dan kita bisa jelaskan atau kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, kita lanjut di soal nomor yang ke-3. 5 buah bilangan positif yaitu 8, 4, 9, 6, dan
W memiliki jangkauan 7 dan rata-ratanya kurang dari 6. Jika median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah K per 20, nilai K sama dengan berapa? Di sini kita bisa pakai cara yang lebih cepat sebetulnya sih ya. Di sini kita punya bilangannya itu ada 8, 4, 9, 6, dan W. Jangkauannya 7. Jangkauan kan rumusnya adalah X max dikurangi X min ya. Atau data terbesar dikurangi data terkecil. Otomatis kita bisa langsung cek aja jangkauannya kan dari soal kan 7 ya. Maka X max-nya kita anggap di sini yang paling gede itu 9. W-nya itu yang paling kecil. Maka 9 dikurangi W. Maka W-nya sama dengan 9 dikurangi 7, maka W sama dengan 2. Gitu. Karena W-nya sama dengan 2, kita bisa cari nilai mediannya. Median itu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Berarti kita urutkan dulu ya tadi ada 2 berarti. Kemudian 4, 6, 8, dan 9. Otomatis nanti medianya yang tengah ini berarti medianya 6. Kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-rata tuh hasil jumlah dibagi dengan banyaknya data. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 dibagi dengan 5. Sehingga kita bisa punya 2 tambah 4, 6, 12, 29 ya. Per 5. Karena nilai median dikurangi rata-rata adalah K per 20, berarti K per 20 sama dengan median dikurangi rata-rata gitu ya. Mediannya 6, rata-ratanya adalah 29 per 5. K per 20. Nah, di sini berarti tinggal kita kali 6 dikali 5, 30 dikurangi 29, Mbak ya. 30 kurangi 29 per 5. Maka nilai K per 20-nya sama dengan 1 per 5. Maka K-nya sama dengan 20 dikali 1/5. Maka K sama dengan 4, teman-teman. Jawabannya berarti 4 ya. Di sini kebetulan isian singkat, jadi kita nggak usah cek pilihan gandanya. Gitu, ada pertanyaan nggak kira-kira untuk nomor 3 ini, teman-teman? Semoga paham ya. Kalau masih belum paham, teman-teman, sekali lagi silahkan boleh ditonton ulang. Dan kalau masih belum paham lagi, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya bantu jawab ketika teman-teman masih kebingungan. Gitu ya, karena harapannya channel ini dibuat adalah membantu teman-teman dalam proses pemahaman atau belajar matematika, utamanya dalam persiapan untuk SNBT tahun 2026 ini. Gitu. Jadi jangan sungkan kalau masih bingung, tanya aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Nomor 4 sepertinya teman-teman pasti bisa dalam waktu yang lebih singkat ya. Di sini kita punya 25 dikurangi 5 per 2 dibagi dengan 5 dikurangi setengah. Otomatis kalau kita tuliskan ulang di sini aja ya. Nah, nomor 4. Kurangi 5 per 2 dibagi dengan 5 dikurangi setengah. Nggak tahu ini caranya teman-teman, menurut teman-teman ini cepat atau enggak, tapi menurut saya sih cepat ya. Tinggal kita 2 dikali 25, 50 ya. 50 dikurangi 5 jadi 45 per 2 dibagi dengan cara yang sama. 2 dikali 5 10 dikurang 1 jadi 9. 9 per 2 dikuadratkan, jangan lupa. Di sini karena dalam kurung maka kita bisa bagi dulu. Bagi 2 dengan 2 habis ya. Tinggal kita punya 45 dibagi 9. 45 dibagi 9 otomatis 5. 5 dipangkatkan 2 ya otomatis 25. Gitu, jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman. Paham gampang ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini materi kaidah pencacahan, lebih khususnya ke filling slot ya. Pengisian tempat. Ini logikanya sederhana. Di sini ada banyak cara menyusun 3 pria dan 2 wanita dalam satu baris dengan syarat pria dan wanita harus duduk berselang-seling. Otomatis kalau kita ambil kemungkinannya itu adalah pria dulu, kemudian baru wanita, kemudian pria lagi, baru wanita lagi, baru pria lagi, dan
satu laginya wanita lagi. Loh, kenapa kak di sini cuma ada 6? Kan 3 pria dan 3 wanita, otomatis cuma ada 6 dong. Nah, kemungkinan pertama adalah laki-laki yang pertama. Jadi semua laki-laki punya kemungkinan duduk di pertama ini. Nah, tapi yang duduk di tempat ini kan nggak mungkin semuanya, yaitu satu orang doang, sehingga posisi yang kedua itu berkurang, yang tadinya 3 berkurang 1, jadi sisa 2, di sini sisa 1. Nah, berlaku juga untuk perempuan yang awalnya 3, berarti di sini 3 kemungkinan, di sini 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Ya udah tinggal kita kali aja, teman-teman. Berarti nanti 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 1 dan 1. Ini sama dengan 36 ya. Nah, belum selesai, jangan sampai kekecoh meskipun di sini ada jawabannya, tapi kan kita ambil kemungkinannya itu pria dulu baru wanita. Tapi kan ada kemungkinan lain adalah yang dimulai itu wanita dulu, sehingga kita bisa kali 2 aja. 36-nya itu kita kalikan dengan 2 faktorial. Maka sama aja dengan 72. Nilainya sama dengan berarti yang C ya. Gitu. Jangan buru-buru langsung mengecek karena ada di opsi langsung jawab, enggak juga ya, tapi dicek juga kemungkinan lainnya, yaitu tadi karena kemungkinannya tuh bisa perempuan dulu, maka harus dikali 2. Saya tuliskan ya, untuk kemungkinan lain gitu. Oke, lanjut di nomor 6. Luas suatu persegi adalah 1024 cm persegi. Luas persegi tersebut dalam satuan meter persegi. Oke, dalam konversi panjang itu kan dari sentimeter ke meter itu kan naik 2 langkah ya. Karena di sini dalam bentuk sentimeter persegi dan meter persegi, otomatis naik turunnya sebuah konversi itu tidak lagi 10 tapi 100, teman-teman. Jadi karena tadi dari sentimeter ke meter otomatis naik dong. Karena naik maka harus dibagi. Maka 1024 cm perseginya itu diubah menjadi 1024 meter persegi. Maka dibagi dengan 2 kali naik, 1 kali naik 100, 100 kali 100 sama dengan 10.000. Maka 1024 bagi 10.000, maka hasilnya adalah 0,1024 meter persegi. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Soal nomor 1 sampai nomor 6 sekiranya menurut saya sih nggak ada masalah ya. Masih gampang. Nah, untuk nomor 7 ini kayaknya butuh proses yang agak panjang. Jadi silakan dipahami terlebih dahulu nomor 1 sampai 6, teman-teman. Jika sudah paham, kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Oke, untuk soal nomor 7 ini kita nggak bisa pakai cara manual pastinya ya. Kenapa? Karena di sini angkanya gede banget. Karena pakai manual pasti akan membuat perhitungan juga repot. Jadi kita harus pakai cara cerdas saja. Cara cerdasnya itu kita gunakan pemisalan dalam aljabar. Nah, untuk menghasilkan pemisalannya kita juga harus cerdik. Cerdiknya adalah di sini bilangannya tuh bilangan berapa sih yang kira-kira ada di semua bilangan yang ada di soal sini. Kalau kita lihat, bilangan yang paling banyak ada di sini adalah bilangan 0,01. Misal aja ya, berarti misalkan P sama dengan 0,001. Kenapa 0,001? Nanti kita bahas ya. Dan pemilihan ini harus berdasarkan data yang ada di soal, nggak sembarangan teman-teman. Kenapa? Karena dasar dari semua yang ada di sini itu berasal dari sini. Contoh, saya punya 1,001. 1,001 itu bisa didapatkan dengan 1 ditambah 0,001. Ya enggak? Nah, kita tahu bahwa 0,0001-nya itu sama dengan P. Maka bisa kita ganti 1,001 sama dengan 1 ditambah P. Ya enggak? Aman enggak kira-kira sampai sini dulu? Aman ya? Nah, kemudian coba penyebut yang bagian kanan itu 1,003. Loh Kak, itu kan 0003. Apa hubungannya dengan 0001? Coba kita lihat ya. Di sini 1 ditambah 0,003. Nah, 0,003 itu merupakan 3 kalinya enggak sih dari 0,001?
Ya nggak kira-kira? Iya dong. Sehingga kita bisa ganti 0,001-nya itu sama dengan P lagi. Berarti kita bisa jadi tuliskan 1 ditambah 3P. Gitu teman-teman. Nih untuk penyebut-penyebutnya. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, coba kita lanjutkan terlebih dahulu untuk yang bagian penyebut kirinya ya, yaitu di 0, ada berapa ini? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. 0,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 0,999999999 itu merupakan hasil pengurangan dari 1 dikurangi dengan 0,000000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1. Iya nggak sih? Ya dong. Nah, 0,000001 ini merupakan pangkat 2 dari 0,001 teman-teman. Tahu dari mana Kak? Lihat. Di sini kan 1, 2, belakang komanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sedangkan P itu 1, 2, 3, 4 tuh. Sorry, belakang koma itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan 8, otomatis ini 4. Otomatis dia pangkat 2 dari yang ini. Kayak gini deh, 10. 10 itu, 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 10 pangkatnya belakang komanya 2 kali lebih banyak kan? Ya enggak? Bener nggak? Ya dong. Kayak 10.000. 10.000 itu, tuh 2, 3, 4. Belakang angkanya kan 4 bilangan. Dari 100 itu kan 2, maka 2 kalinya dari 100 kan. Jadi 10.000, maka 10.000 tuh pangkat 2 dari 100. Nah, sama ini juga berarti 0,00000001 merupakan pangkat 2 dari 0,0001. Nah, tinggal kita balikin lagi ke pemisalan 1 dikurangi. Ini kan nilai P. Maka jadi 1 min P kuadrat. Gitu. Lagi. Yang sebelah kanannya 0,9999991 itu juga bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi berapa teman-teman? Betul, yaitu di angka 0, 0, berapa ya? 0,0000009. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul ya? Nah, 99 itu merupakan kuadrat atau pangkat 2 dari 3 kan? Maka kita bisa tulis jadi 1 dikurangi 0,003 pangkat 2 gitu. Nah, 0,003 itu sama dengan 3P teman-teman. Maka ini sama aja 1 dikurangi 3P kuadrat. Atau sama aja 1 dikurangi 9P kuadrat. Gitu. Udah selesai kakak sampai situ? Nah, enggak, ini baru pemisalannya doang. Kalau sudah baru kembalikan lagi ke soal. Ini enggak susah sih sebetulnya. Soal-soal tipe seperti ini tuh sering muncul juga di soal-soal olim, tapi soal-soal olimnya yang kategorinya kategori gampang malah ya kalau kayak gini. Nah, sering juga muncul di soal-soal ujian juga. Jadi ujian masuk ke sebuah kampus. Jadi teman-teman harus bisa untuk melakukan pemisalan-pemisalan modelan seperti ini. Nah, kalau udah kita balikin lagi ke soal teman-teman. Soalnya di sini 0,0009 kita ganti dengan berarti yang ada di ini 1 dikurangi P kuadrat ya. Saya tulis di sini aja ya. Warna biru kali ya. 1 dikurangi P kuadrat gitu. Dibagi dengan bawahnya 1,0001 itu sama dengan ini 1 plus P. Dikurangi dengan yang kanannya berarti yang ini. Ya kan ya. 1 dikurangi 9P kuadrat. Kita kasih kurung aja ya biar bagus ya. Gitu. Dibagi dengan 1,00003-nya itu 1 plus 3P. Jadi di sini 1 plus 3P. Nah, kemudian kita harus ingat-ingat kembali mengenai rumus selisih kuadrat. Itu kalau kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu kan nilainya sama dengan A min B dikali dengan A plus B, ya enggak? Ya udah, berarti kita ubah di bagian atasnya. Jadi kita anggap satunya adalah A,
P-nya adalah P. Jadinya 1 min P kuadrat itu, saya tulis bawah sini aja deh. Itu sama dengan 1 min P dikali dengan 1 plus P. Gitu, aman nggak? Dibagi bagian bawahnya, tulis ulang 1 plus P dikurangi dengan 1 min. Nah, di sini kan akar dari P kuadrat kan PP ya. Nah, akar dari min 9P kuadrat otomatis 3, maka sama dengan 1 min 3P dikali dengan 1 plus 3P dibagi dengan 1 plus 3P. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, pasti ngeh teman-teman, loh Kak, itu bisa dicoret. Iya betul, kita coret aja. Ini coret dengan ini kita coret dengan ini. Sehingga bilangannya hasilnya adalah 1 min P dikurangi dengan 1 min 3P. Maka kita bisa dapatkan 1 dikurangi 1 kan habis ya. Maka tinggal P dikurangi dengan negatif 3P. Negatif P dikurangi dengan negatif P, maka nilai sama dengan 2P. Gitu teman-teman. Apakah udah selesai? Sudah selesai, tapi belum sempurna. Kenapa? Karena soalnya itu bukan dalam bentuk pemisahan. Pemisahan itu digunakan untuk mempermudah perhitungan, bukan menjadi hasil akhir, teman-teman. Ingat-ingat ya. Jadi kita kembalikan lagi pemisalannya, yaitu 2P. 2 dikali P. P-nya dari pemisalan yang kita awal tadi yaitu 0,0001. Maka dikali dengan 0,001. Maka nilainya sama dengan 0,0002 atau sama dengan 2 dikali dengan 10 pangkat 4 bilangan di belakang koma, maka hasilnya adalah negatif pangkat 4. Jawabannya berarti yang E ya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 lumayan panjang tapi nggak terlalu susah. Saya jamin nggak terlalu susah kok. Gitu ya, pasti teman-teman juga paham. Oke, kita lanjut di soal nomor berikutnya. Diketahui prisma dengan volume 144 mempunyai alas berupa segitiga KLM, koordinat titik sudut segitiga KLM disajikan dalam berikut. Jarak titik M kita fokus ke sini aja ya. Jarak titik M terhadap garis KL. Oke, berarti M ke KL itu berarti kita bisa gunakan pengertian jarak itu adalah jarak titik M ke garis KL adalah jarak terpendek. Otomatis kalau kita mau tarik garis ke sini dan ke sini merupakan garis terpendeknya, yaitu M ke KL. Ini adalah M ke KL-nya. Kalau ini koordinatnya sama di sumbu Y-nya, maka dia horizontal. Kemudian berarti 2 ke 8 itu berarti sini 6. Kemudian dari atas dari 12 ke bawahnya dari 8 ke 4 teman-teman. Berarti dia turun sebanyak 4, maka tingginya 4 nih. Maka MKKL juga pasti 4. Gitu. Gampang ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Atau kalau mau dijelaskan, saya jelaskan dulu sedikit. Di sini kan jarak ya, maka jarak terpendek. Jarak M ke KL itu sama aja jarak terpendeknya, which is itu sama dengan tinggi segitiga. Gitu. Maka M ke KL itu tinggal 8 aja, disumbui aja ya, dikurangi dengan 4. Maka nilainya sama dengan 4. Gitu. Aman nggak kira-kira? Aman lah ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Lagi-lagi kita nggak butuh ini karena kita butuh luas KLM, maka tinggal kita cari luas pakai informasi yang ada di soal sebelumnya, yaitu luas itu setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Tadi alasnya dari 2 ke 8 otomatis 6. Tingginya tadi kita bisa punya 4 ya. Tingginya 4. Maka kita bisa tinggal hitung setengah dikali alasnya 6 dikali tingginya 4. Maka sama dengan setengah dikali 24. Maka sama dengan 12 satuan luas. Jawabannya adalah yang B.
Gitu teman-teman. Gampang ya. Ini soal kalau PK tuh masih gampang-gampang, yang agak mikir itu biasanya di soal-soal PM teman-teman. Jadi kalau misalkan emang harus belajar PM-nya, Kak susah banget ya belajar PM, ya wajar teman-teman, karena secara kemampuan, namanya juga penalaran ya, pasti jauh lebih susah dibandingkan hanya pengetahuan biasa. Apalagi di sini pengetahuannya kuantitatif aja. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 masih lanjutan dari yang tadi ya. Tinggi prisma. Prisma itu rumusnya kan volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kebetulan luas alas segitiga, volumenya 144. Luas segitiganya 12. Tingginya berapa? Ya otomatis sama aja 144 dibagi 12. Maka tingginya ya 12 juga. Jadi jawabannya berarti yang E. Gitu. Aman nggak untuk soal nomor 10 ini? Saya rasa nomor 8, 9, 10 nggak jadi masalah ya. Kita lanjut di soal nomor 11 dulu. Di soal nomor 11, operasi segitiga didefinisikan sebagai untuk semua P dan Q sebagai P segitiga Q sama dengan P tambah Q ditambah PQ jika P segitiga Q-nya sama dengan 0. Oke, di sini berarti P segitiga Q sama dengan P ditambah Q ditambah PQ. Karena P segitiga Q-nya 0, maka kita ganti 0 di sini. 0 sama dengan P ditambah Q ditambah PQ. Q-nya kita pindahkan ke kiri jadi negatif Q. Ininya P ditambah PQ. Sama-sama punya P, kita keluarkan P-nya jadi 1 ditambah Q. Dapat dari mana P itu? P itu adalah antidistributif namanya. Dari yang bentuk kayak gini kita pisahkan. Jadinya bentuk seperti ini. Kalau kita mau cek aja P dikali 1 ya P dikali Q ya jadi PQ. Betul kan ya? Ini hanya bentuk penulisan aja. Karena kita butuh dalam bentuk P sama dengan, maka P-nya sama dengan negatif Q per 1 plus Q. Jawabannya berarti dapat ya yang E. Oke, itu kan Q plus 1. Ini nggak apa-apa karena dalam penjumlahan itu kan ada sifat komutatif. Komutatif itu namanya bersifat bolak-balik. Kayak 2 tambah 3 still same dengan 3 tambah 2. Sama aja. Aman ya. Oke, lanjut nomor 12. Dua buah bilangan 2 angka dibentuk dari semua angka 2589. Klik pada pilihan di sebelah kanan pernyataan yang sesuai. Bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 4. Salah ya teman-teman, karena bilangan terbesar yang paling bisa kita buat adalah bilangan puluhannya pasti 9, satuannya 8 paling gede ya. Berarti di nomor 12 ini pernyataan 1 yaitu 98 bilangannya. Nah 98-nya apakah kelipatan 4? Kita bagi aja dengan 4. 98 dibagi 4 itu sama dengan 24,5 ya. Maka ini salah. Kemudian pernyataan yang kedua, hasil perkalian terkecil dari kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah untuk menghasilkan perkalian terkecil hasil perkalian terkecil otomatis ambil bilangan puluhan terkecil ya. Ambil puluhan terkecil. Puluhan terkecil yang tersedia dari 4 bilangan tadi itu hanya 2 something dikali dengan 5 something, ya enggak? Maka akan ada 2 kemungkinan nih. Maka kita bisa punya 28 dikali 59 which is nilainya sama dengan 1652, atau kita bisa balik jadinya 29 dikali 58, ya enggak? Jadinya nanti 1682. Nah katanya 29 dikali 58 adalah yang paling kecil. 29 kali 58 hasilnya 1682, sementara 28 dikali 59 adalah 1652. Berarti ini juga salah lagi ya. Harusnya kalau mau yang kecil berarti 28 kali 59 yang ini, bukan yang ini, karena hasilnya adalah lebih gede gitu.
Lanjut pernyataan yang ketiga, yaitu selisih terbesar dari kedua bilangan yang mungkin dibentuk. Kalau mau mencari selisih terbesar, kira-kira menurut teman-teman yang terbesit di kepala teman-teman apa? Kalau mencari selisih terbesar, otomatis cari bilangan pertamanya harus besar dan bilangan keduanya harus sangat kecil. Ya nggak sih? Biar selisihnya jauh atau gede, ya otomatis maka bilangan besar yang paling bisa kita buat yaitu 98. Bilangan yang paling kecil yaitu 25, bukan 52 ya. Maka ini hasilnya adalah 73 ya. Berarti ini betul. Kemudian pernyataan yang keempat yaitu selisih terkecil. Kalau mencari selisih terkecil, ya otomatis ambil bilangan yang berdekatan. Jangan jauh-jauh kayak tadi, 98 sama 25 kan terlalu jauh jaraknya. Sehingga hasilnya gede pengurangannya. Kalau mau cari yang kecil ya otomatis yang dekat-dekat aja. Berarti yang paling dekat ya 92 dikurangi 85 ya. Otomatis hasilnya adalah 7. Bukan 13. Maka ini salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah salah-salah benar-salah. Gitu teman-teman untuk nomor 12. Sebetulnya ini mudah, cuman hati-hati pemilihan bilangannya. Kadang-kadang kita itu terkecoh ya. Karena di sini bilangnya 29 kali 58 adalah hasil kecil, nanti kita langsung percaya aja. Kita harus cek juga. Jangan sampai hanya langsung percaya dari pernyataan soal. Karena pernyataan soal itu bukan sebuah jawaban yang pasti benar ya. Bisa jadi menjadi penyebab dari kesalahan kita pemilihan jawaban. Gitu. Kita lanjutin soal nomor 13. Diketahui kurva fx sama dengan x min 1 kuadrat plus 3 diperoleh dengan menggeser kurva gx x kuadrat min 4x plus 5 oleh translasi TAB. Maka nilai dari B min 2A sama dengan, oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dari apa ya, kita bisa mulai dari yang gx nya dulu deh. Di 13 ini gx nya itu kita punya x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5. Kita cari puncak masing-masing dulu ya, biar tahu geseran puncak itu seberapa gitu. Untuk mencari puncak kan kita butuh sumbu simetri atau x puncak. Ya, rumusnya negatif B dibagi 2A di negatif dikali negatif 4 ya. Berarti dibagi 2 dikali A-nya 1. Ini dalam hal ini A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya 5 ya. Maka ini sama dengan 4, negatif kali negatif positif ya, bagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk mencari YP-nya kita substitusikan nilai XP tadi ke soal yang ada di sini. Maka tadinya X kuadrat ya, min 4X plus 5. Kita ganti X-nya dengan 2. 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 5. Berarti 4 dikurangi 8 tambah 5 sama dengan negatif 4 tambah 5 ya, itu 1. YP-nya 1, maka titik puncaknya berada di XPYP setelah digeser itu sama dengan 2,1 gitu. Nah, kemudian puncak sebelumnya, puncak setelahnya itu yang dari sini nih, yang fx. Berarti fx itu sama dengan x min 1 dipangkatkan 2 plus 3. Berarti XPYP-nya berubah, yang tadinya 2,1 jadinya berapa nih? Kalau bentuknya kayak gini tinggal ujungnya aja, ini 1 sama 3. Berarti puncaknya itu jadi 1,3. Berarti ada penggeseran. Penggeserannya sebanyak berapa? Tinggal kita hitung aja teman-teman. Yaitu di TA, B. Berapa gesernya? Maka A-nya itu kita bisa dapatkan dengan mengurangi yang hasil akhirnya itu 1 dikurangi sebelumnya, 1 dikurangi sebelumnya itu 2, 1 kurangi 2 itu negatif 1, yang B-nya itu dari 3 dikurangi 1 yaitu 2 ya. Maka A, B-nya ada di negatif 1,2 gitu. Sehingga kita bisa langsung cari aja nilai dari soal nomor tadi 13 ya, yaitu B dikurangi 2. Berarti B dikurangi 2, A-nya sama dengan B-nya 2 dikurangi 2 dikali negatif 1.
maka 2 tambah 2, jawabannya adalah 4. Jawabannya berarti yang C, teman-teman. Gitu. Paham ya? Kira-kira untuk soal nomor 13 ini penggabungan antara fungsi kuadrat dan transformasi geometri. Nah, jadi teman-teman kalau bentuk soalnya kayak gini jangan bingung ya. Ini masih bisa diselesaikan kok. Saya juga tadi nggak pakai rumus apapun ya, saya hanya cari puncak masing-masing. Saya cari puncak masing-masing, kemudian tinggal kita cari selisihnya aja antara puncak setelah, yaitu di 1,3 dikurangi 2,1. Gitu. Lanjut nomor 14, ini lanjutan dari soal yang tadi. Masih dengan T A, B, A, B-nya ada di negatif 1,2. Dengan transformasi yang bersesuaian, maka bayangan kurva X negatif X kuadrat plus X min 1-nya berapa? Oke, berarti kita coba buat tulis dulu ya. 14 itu HX-nya sama dengan negatif X kuadrat ditambah X dikurang 1. Maka kalau dalam transformasi geometri kan kalau misalkan saya punya titik X, Y ditranslasikan terhadap titik A, B-nya berarti negatif 1,2. Maka di sini X aksennya itu berarti X dikurang 1 ya. Dan Y-nya itu di Y plus 2 kan. Gitu. Sehingga bayangan X pertama itu negatif X kurangi 1 atau X, kita buat jadi X ya, jadinya X aksen kurang X aksen plus 1 gitu. Nah, kalau yang Y-nya kita bisa dapatkan Y aksen sama dengan Y plus 2, maka Y-nya sama dengan Y aksen min 2. Nah, kita substitusikan ke soal HX-nya. HX itu berarti Y sama dengan negatif X kuadrat plus X plus 1. Y-nya kita ganti jadi Y aksen min 2. X-nya kita ganti jadi X aksen plus 1 kuadrat tambah X aksen plus 1 tambah 1. Gitu. Wait, di sini ada yang salah ya. Harusnya min 1 nih. Ganti min 1. Gitu. Nah, terus ini jabarin. Yang ini tulisnya Y aja ya. Y min 2 ini juga X aja biar nggak bingung. Jadi X kuadrat plus ini aja. X-nya dikuadratkan jadi X kuadrat, kemudian X dikali 1, X kali 2 jadi 2X, plus yang ini 1 dikuadrat jadi 1. Hati-hati teman-temannya, proses kayak gini tuh sering banget salah. Jadi jangan sampai salah untuk hal-hal yang remeh kayak gini. Nantinya kasihan kaliannya. Udah capek-capek ngitung, prosesnya salah kan, jadi hasil akhirnya pasti salah. Ini plus 1 kurang 1, 0 aja ya. Jadi nanti X aja gitu. Sehingga kita punya jadi negatif X kuadrat dikurangi 2X min 1 plus X. Maka Y doang ya, ini masih Y min 2 ya. Pindahin 2-nya ke kanan jadi negatif X kuadrat. Di sini kan negatif 2X tambah X berarti negatif X ya. Negatif X min 1 plus 2. Jadi nanti Y sama dengan negatif X kuadrat negatif X plus 1. Berarti kalau dari sini kita bisa dapatkan jawabannya adalah yang E ya. Ya betul, yang E. Oke teman-teman, untuk soal nomor 14 prosesnya juga nggak terlalu panjang, cuman di kelas 11 ini udah pernah belajar tentang fungsi komposisi, fungsi transformasi ya. Harusnya teman-teman udah paham, tapi kalau masih belum paham silahkan boleh tonton ulang teman-teman ya. Dan kalau masih belum paham lagi, tanyakan aja, jangan sungkan. Nanti saya coba bantu buat jawab ya. Gitu teman-teman, aman nggak kira-kira sampai sini dulu? Aman ya, semoga aman. Kalau masih ada pertanyaan silahkan boleh tanyakan ya, sekali lagi ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 15, tapi saya coba buat rapihin dulu ya, karena takut nggak muat. Oke, kita lanjut di soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 saya coba buat taruh di sini aja ya, 15. Oke, soalnya masih sama dengan titik kurvanya itu ada di sini oleh translasi TAB, maka pernyataan di bawah ini yang benar. Tadi ini persamaan terakhirnya ya yang akan kita pakai. Jadi untuk pernyataan yang pertama itu katanya Y sama dengan KX. Hasil bayangannya tuh Y sama dengan KX ya.
Kx itu berarti yang tadi ya, negatif x kuadrat min x plus 1. Kemudian katanya 1, negatif 3 melalui y sama dengan ini fungsi yang ini melalui 1, negatif 3. Maka kita substitusi aja. Pernyataan 1 itu berarti di 1, negatif 3. Kita substitusikan ke soal teman-teman ya. Kita y-nya kita ganti jadi negatif 3, x-nya jadi 1. Jadi negatif 1 kuadrat dikurangi 1 tambah 1. Ini berarti negatif 3 nya tulis ulang. Kita kerjanya ke kanan aja. Kirinya tulis ulang terus ya. Ini negatif 1 plus 1. Maka negatif 3 sama dengan negatif 1. Apakah betul? Ini salah ya. Berarti ini tidak memenuhi. Ini pasti salah. Gitu. Lanjut pernyataan yang kedua. Yaitu y sama dengan ks memotong sumbu y dengan ordinat y sama dengan negatif 5. Memotong sumbu y, saya singkat ya, memotong SBY itu artinya memotong sumbu y. Itu maknanya berarti x-nya sama dengan 0. Maka dari y sama dengan negatif x kuadrat min x plus 1. Bikin ketika x sama dengan 0. Maka jadinya kalau kita masukkan ya y sama dengan min 0. 0 plus 1, maka y-nya sama dengan 1. Maka pernyataan kedua juga salah lagi. Gitu ya. Ini harusnya yang salah tuh di sini. Ini salah. Ini juga salah. Gitu. Kemudian yang ketiga, x sama dengan setengah adalah sumbu simetri y sama dengan kx. Di nomor 3 kalau sumbu simetri itu kayak tadi ya, rumusnya sama dengan xp sama dengan negatif b per 2a. Dalam hal ini a-nya sama dengan negatif 1, b-nya negatif 1, c-nya 1 ya. Maka jadi negatif 1 dibagi dengan 2 dikali dengan a-nya negatif 1. Maka 1 dibagi negatif 2. Ini salah ya. Harusnya negatif setengah, bukan setengah doang. Ini salah juga. Nah, kita cek kalau pernyataan yang ke 4 tentang puncak. Nah, kalau puncak pasti hubungannya ada dengan sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya udah ada di negatif setengah. Maka tinggal kita masukin ke y sama dengan aja. Y sama dengan negatif x kuadrat min x plus 1. Kita ganti x-nya dengan negatif setengah. Berarti negatif setengah pangkat 2 dikurangi setengah tambah 1. Maka nilai yp-nya adalah ini berarti negatif seperempat dikurangi setengah tambah 1. Ini berarti negatif seperempat di weight. Oh, ini harusnya negatif setengah. Nah, berarti di sini tambah negatif seperempat tambah setengah berarti seperempat ya. Seperempat tambah 1. Jelek banget angkanya. Maksudnya tulisannya. Maka seperempat tambah 1 ya 5/4 ya. Maka XPYP-nya ada di negatif setengah, 5/4. Jawabannya berarti yang ini benar ya. Tadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 hanya ada satu, yaitu di hanya 4 saja. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke deh teman-teman, untuk soal nomor 15 kita lanjut apa udah dulu? Lanjut aja ya biar sekalian, biar nanti nggak kepotong-kepotong lagi. Kasihan sudah menunggu-nunggu lama masa sepotong-potong. Gitu, kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, soal nomor 16 ini berarti kita cek dari gambar yang ada, yaitu di titik K. Titik K itu kalau kita lihat, ini teman-teman ya, untuk membuat sebuah persamaan ada persamaan dari sebuah garis. Kita kasih contoh terlebih dahulu. Misalkan di sumbu sini ada garis, misalkan di sini adalah B, di sini A. Maka untuk membuat sebuah persamaannya itu tinggal yang ada di Y jadi temannya X, yang ada di B, yang ada di X jadi temannya Y. Berarti AX tambah BY sama dengan hasil perkaliannya AB itu. Paham nggak kira-kira? Sama halnya kayak ini nih, berarti di titik K, garis K yang ini nih, itu 4 dan 8. 8 di Y, 4 di X, maka jadinya 8-nya punya X, temannya X, 4-nya temannya Y. Maka 8X tambah 4Y. Kemudian di sini 8 kali 4, 32. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini,
arah jawabannya kan ke bawah, bukan ke atas sini kan. Maka ke bawah, karena ke bawah maka tandanya harus kurang dari sama dengan. Kita bagi 4 biar bagus, jadi 2x plus y kurang dari sama dengan 32 bagi 4, 8 ya. Ini jadi persamaan K. Gitu. Lanjut untuk pernyataan yang kedua, gambar yang kedua, ada 4 dan 6. Berarti 4 untuk teman X, 6 itu temannya Y. Berarti nanti 4X ditambah 6Y. Ini 4 kali 6, 24. Nah, kemudian dari sini arahnya tuh ke atas. Maka dia harus lebih dari sama dengan. Gitu. Kita bagi dengan 2, jadi 2X plus 3Y. Lebih dari sama dengan 12. Ini adalah pernyataan untuk L. Gitu. Kemudian pernyataan 1, 2 berarti udah oke. Ini betul, ini betul. Kemudian titik P adalah 3,1. OP itu adalah titik potong dari semuanya. Maka untuk mencari titik potong, tipot itu titik potong P ya, tipot P, titik potong P itu kita eliminasi aja, kita anggap dia sebagai persamaan. Maka kita punya 2x plus 3y plus y sama dengan 8. Ini 2x plus 3y sama dengan 12. Kita kurangin. 2x kurangi 2x habis, y dikurangi 3y negatif 2y. Ini 8 kurangi 12 negatif 4. Maka y-nya sama dengan 2. Which is ini salah ya, karena y-nya di sini 1. Sementara y-nya yang sebenarnya kan adalah 2. Nah, tapi kita cek juga untuk nilai x-nya biar pas ya. Maka y sama dengan 2, masukin ke persamaan 1 aja. 2x plus 2 sama dengan 8. Maka 2x sama dengan 8 kurangi 2, 6. Maka x-nya 6 bagi 2, 3. Maka titiknya itu, P-nya itu ada di 3,2 harusnya, berarti ini salah. Kemudian untuk nyari luas daerah yang diarsir, nah untuk mencari luas yang daerah diarsir itu kita gunakan rumus tali sepatu. Rumus tali sepatu. Untuk mencari luas bangun datar bentuk tak tentu atau poligon itu bisa pakai rumus tali sepatu. Syaratnya kita harus tahu dulu koordinatnya. Di sini kan koordinatnya itu berarti sini ada di 0,8, kemudian di sini ada 0,4 dan P-nya itu ada di 3,2 kan. Berarti kita udah punya nih koordinatnya. Maka kita bisa gunakan untuk nyari luasnya itu sama dengan rumusnya itu setengah dikali dengan tanda mutlak, yaitu urutan dari si koordinatnya. Misalkan di sini 32 dulu, 32, 3 di atas, 2 di bawah. 0,8, 0 di atas, 8 di bawah. 0,4, 0 di atas, 4 di bawah gitu. Kemudian kalau sudah dibuat kayak gini, tulis ulang lagi yang dari yang paling kiri, yaitu 32 gitu. Terus baru kita hitungnya tuh secara diagonal ya. Jadi nanti 3 kali 8, 0 kali 4, dan 0 kali 2. Maka kita tuliskannya setengah. Tadi 3 kali 8, 24. 0 kali 4, 0, 0 kali 2, 0. Dikurangi dengan, sekarang kebalikannya teman-teman. Itu 3 kali 4, 0 kali 8, 0 kali 2. 3 kali 4 sama dengan 12, tambah 0, tambah 0 gitu ya. Tanda mutlak, jangan lupa. Fungsi tanda mutlak di sini menyatakan bahwa si bilangan luas ini, hasil luas ini nggak mungkin negatif gitu. Ini 24 ya, dikurangi 12, maka hasilnya adalah 12. Setengah dari 12, yaitu sama dengan 6. Sehingga pernyataan yang keempat itu betul. Maka jawaban yang betul ada 3, 1, 2, 3. Jawabannya berarti yang D ya. Gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya kira-kira ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 17. Oke, diketahui X sama dengan 2025 dikurangi 2028 dikali 2022. Nah, ini nggak mungkin manual, sekali lagi teman-teman harus cerdik lagi. Yaitu X sama dengan 2025 pangkat 2 ya, dikurangi dengan 2028. Tik.
kali 2022. Kalau kita lihat 2028 dan 2022 itu ada kemiripan, yaitu selisihnya selalu 3 dengan 2025. Maka kita bisa tuliskan 2025 pangkat 2 itu dikurangi dengan 2008-nya kita ubah jadi 2025 plus 3. Boleh kan ya? Nah, dikali dengan 2022-nya juga sama, 2025 dikurangi dengan terlalu ke kanan ya. Kita coba ke kiriin sedikit. Oke, sip. Ini sama aja 2025 dikurangi dengan 2 nggak sih teman-teman? 3 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 2025-nya kita tuliskan ulang, tetap 2025 pangkat 2. Nah, ini kalau teman-teman ingat bentuknya sama persis, beda di tanda aja. Kayak sifat yang tadi kita bahas sedikit ya, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A min B dikali dengan A plus B. Sama nggak tandanya? Beda. Angkanya sama nggak? Sama kayak ini. Berarti kita tinggal tulis ulang bilangan yang pertama 2025 pangkatkan 2 dikurangi dengan 3 pangkat 2. Gitu. Jadi nanti 2025 dikurangi 2025-nya habis, tinggal negatif 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 9 ya. Gitu. Bisa ya. Nah, itu baru yang X-nya. Nah, yang Y-nya gimana? Yang Y-nya juga sama aja. Yang Y-nya juga kita bisa buatkan, ini perkecil dulu biar muat ya. Yang Y-nya itu di sini aja, berarti Y sama dengan 2026, sama ya teman-teman selisihnya. Di sini 2028 dengan 2024 juga pasti ada hubungan dengan 2026. Maka jadi sini 2026 pangkat 2 dikurangi 2026 plus 2 ya. Nah, ini juga 2024 min 2. Jadinya 2026 pangkat 2 dikurangi dengan 2026 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Jadinya nanti ini berarti habis ya, yang 2026-nya kecoret semua. Maka tinggal negatif kali negatif 2 pangkat 2. Maka nilainya sama dengan 4. Sehingga dalam hal ini X adalah P, Y adalah Q. Maka P nya 9, Q-nya 4, otomatis P lebih dari Q, jawabannya berarti yang A teman-teman. Gitu. Gampang nggak teman-teman? Apa susah menurut kalian? Ini saya baru nge-video lagi teman-teman, jadi agak capek sedikit. Apa ya? Lanjut nomor 18, tanggung. Untuk 5 kemeja butuh 4 meter kain. Harga 2 meter kain adalah 150.000, maka 1 meter kain harganya berapa? 1 meter kain itu sama dengan 150.000 aja bagi 2 ya. Maka 75.000 teman-teman. Ya udah, berarti kalau kita butuh 1 kemeja, 1 kemeja itu butuh berapa? Kalau 5 kemeja adalah 4 meter, otomatis sama aja dengan 4/5 meter gitu ya. 4/5 meter kain gitu. Nah, 1 meter kainnya sama dengan 75.000, maka tinggal harganya itu ya sama dengan 4/5 dikali 75.000 ya. 75.000 bagi 5, 15 ya, ini 15.000 dikali dengan 4, 60.000 teman-teman. Berarti jawabannya sesuai dengan Q ya. P-nya 60.000, Q-nya 60.000 juga, maka P sama dengan Q. P sama dengan Q, jawabannya berarti yang C. Gitu. Aman nggak kira-kira? Oke, kita lanjut di soal nomor 19. Jika AB kuadrat dikali C kuadrat lebih dari 0, apakah ABC-nya lebih dari 0 juga? Putuskan apakah pernyataan 1 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Di sini nomor 19 itu
Ini sebetulnya sih gampang, cuma basic banget. Basicnya yang kadang-kadang kita nggak ngeh gitu loh. Di sini kan AB pangkat 2 dikali C pangkat 3 sama dengan 0. Yang jelas di sini kalau berpangkat 2 itu pasti selalu positif. Ya dong. B pangkat 2 pasti lebih dari 0. Betul nggak? Maka otomatis perkalian apa yang menghasilkan positif? Jika salah satunya positif, ya otomatis A dikali C pangkat 3 juga harus positif. Ya kan teman-teman ya? Sehingga kita bisa simpulkan A dikali C-nya juga harus positif ya. Biar ini positif, ini juga pasti positif. Kalau ini positif, ini dapat positif, ini juga pasti positif, maka ini positif gitu loh. Nah, dari situ maka kita coba cek pernyataan 1. B kurang dari 0. Kalau B kurang dari 0, otomatis kan A dikali BC pertanyaannya. A-nya A ini kan A sama C kan harus positif. Dikali B-nya negatif. Ya otomatis hasilnya adalah negatif. A, B, C-nya tuh pasti kurang dari 0. Karena tadi saya bilang AC-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, otomatis A, B, C kurang dari 0, sehingga ini salah. Tapi bisa menjawab soal gitu ya. Sehingga ini pernyataan 1 cukup gitu. Kemudian ke pernyataan yang kedua. C-nya lebih dari 0. Tadi kan kita udah tahu bahwa A dikali C lebih dari 0. Otomatis kalau C-nya lebih dari 0, A-nya juga lebih dari 0. Gitu ya. AC lebih dari 0, maka A-nya lebih dari 0 gitu. Dan yang kita tahu B kuadrat itu lebih dari 0, tapi B-nya kan belum tentu. Bisa jadi sehingga bisa jadi B-nya lebih dari 0 atau B-nya kurang dari 0. Nah, ini nggak bisa menjawab soal karena B-nya itu belum jelas. Jadi ini tidak cukup. Gitu, paham nggak kira-kira? Jadi sini dapat disimpulkan bahwa yang cukup hanya satu saja, berarti jawabannya adalah yang A ya. Gitu teman-teman ya. Hanya satu yang cukup menjawab soal. Kita lanjut di soal nomor 20, tapi sebelum itu jangan lupa ya teman-temannya bantu channel ini terus berkembang dengan like dan subscribe, dan jangan lupa untuk bergabung di membership biar teman-teman mendapatkan benefit-benefit yang tidak didapatkan dari video atau penonton reguler gitu ya. Oke, soal terakhir di nomor 20. Pada bentang datar XY segitiga mempunyai tiga sudut 46, 86, XY. Apakah segitiga tersebut sama kaki? Putuskan segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Oke, kalau di pernyataan 1, kita langsung aja ya. Di pernyataan 1 itu katanya Y-nya sama dengan 9. Kalau Y sama dengan 9, otomatis nilai X-nya bisa di mana aja? Bentar, kalau kita gambarkan di sini kan segitiganya kan dia kebetulan bentuknya itu di bawahnya tuh udah jelas ya, udah di titik 4,6 koordinatnya tuh maksudnya. Satu laginya itu 8,6. Otomatis kan dia mendatar nih, horizontal aja dengan panjang 4. Otomatis biar sama kaki maka dia harus di tengah-tengah nih. Ya kan ya? Nah, karena harus di tengah-tengah ya kan ya, maka otomatis yang dibutuhkan tuh sumbu X-nya sebetulnya, karena Y sama dengan 9 tuh ya nggak jelas ya kan, bisa jadi Y sama dengan 9 tuh sampai sini doang, tapi ke sini miring dan nggak sangat sama kaki, bisa jadi ke sini nggak sama kaki ya, nggak bisa jadi ke sini nggak sama kaki lagi ya kan.
Sehingga ini tidak cukup menjawab soal nih, karena bentuknya akan banyak kemungkinannya. Nah, kalau X sama dengan 6 yang kedua, karena di bawahnya sudah dapat 4,6 dan 8,6, X-nya udah pasti 6. 6 itu kan di tengah-tengah 4 dan 8. Otomatis mau dia di sini tetap di 6. Mau dia di sini tetap di 6 juga. Sehingga panjang ini selalu sama dengan ini, panjang ini selalu sama dengan ini. Ya enggak? Jadi ini otomatis betul teman-teman pernyataan kedua. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ini pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup. Gitu teman-teman. Mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan sudah sabar menunggu untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.